Halo semuanya, balik lagi di channel yang bakal ngebahas tuntas gimana caranya lo bisa naklukin dunia nih. Atau setidaknya naklukin birokrasi Jerman yang terkenal lebih ribet daripada milih menu makan siang pas lagi lapar-laparnya. Atau lo tanya ke pacar lo, "Say, hari ini kita mau makan apa? Terserah kamu." Nah itu tuh, ribetnya tuh kayak gitu tuh. Hari ini topik kita bener-bener spesial dan banyak banget yang nanyain di kolom komentar gue atau DM ke Instagram gue. Bang, gimana sih caranya dapet beasiswa di Jerman? Sebelumnya gue udah sempet bikin video tentang beasiswa di Jerman, salah satunya DAAD, kalian bisa cek video ini. Gue tahu banyak dari kalian yang mimpi pengen kuliah di negara tempat Bapak Habibie menimba ilmu ini. Bayangin kuliah ke kampus keren, jalan-jalan ke kastel ala Disney, makan sosis bratwurst setiap hari. Oke, oke, jangan tiap hari juga sih, nanti kolesterol lagi loh. Dan yang paling penting, kuliahnya hampir gratis. Kenapa hampir gratis? Karena di Jerman sebenarnya nggak sepenuhnya gratis, nggak 100% gratis, kalian harus bayar biaya semester. Tapi meski kuliah di Jerman itu subsidi pemerintah, alias biaya kuliahnya nol, biaya hidup di sini tetap aja butuh amunisi ya, yang nggak sedikit. Nah, disitulah peran beasiswa jadi penyelamat hidup kita. Jadi siapin catatan kalian, ambil kopi atau teh hangat kalau lagi bokeh, karena kita bakal bedah rahasianya satu persatu. Dein Name? Halo semuanya, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full-time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue post video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FS-Shot, Studium, Au Pair, dan sharing kehidupan di Jerman, untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol like dan subscribe YouTube channel ini, nyalain loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Dan satu hal lagi, gue juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini sampai sekarang, karena tanpa kalian, gue nggak akan bisa bikin konten sekonsisten ini. Jadi, vielen Dank. Dan seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi, karena gue value banget waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Dan sedikit disclaimer juga ya, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman yang ada di Indonesia atau yang ada di Jerman yang mau apply Ausbildung atau berkarir di Jerman. Data yang gue tampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Oke, langsung kita masuk ke topiknya. Kenapa harus Jerman? Sebelum kita masuk ke teknis, kita samain dulu nih frekuensinya nih. Kenapa sih semua orang tiba-tiba pengen pergi ke Jerman? Apakah karena mereka pengen pamer foto di gerbang Brandenburg? Ya, itu bonus sih. Atau kalian pengen pamer foto di Castle Jerman? Itu juga bonus. Tapi alasan utamanya adalah kualitas pendidikan mereka yang jempolan, yang top, world class. Di Jerman, lo nggak cuma diajarin teori yang bikin ngantuk, tapi bener-bener dipaksa buat mikir kritis dan praktikal nih. Plus, buat lo yang belum tahu, di sebagian besar universitas di Jerman, itu nggak narik biaya kuliah nih, atau tuition fee. Kalau kita bandingin di Indonesia kan, kalian harus bayar puluhan bahkan ratusan juta untuk kuliah kan. Di Jerman itu enggak. Tapi tetap ada biaya hidup yang kalau dihitung-hitung itu sekitar 11.000 euro per tahun. Biaya hidup, bukan biaya kuliah ya, biaya hidup. Kalau dikonversi ke rupiah itu bisa buat beli motor sport atau jajan seblak nih ke satu kecamatan. Gue bukan pecinta seblak, tapi bisa juga beli seblak. Makanya nih, beasiswa tuh penting banget biar lo nggak perlu kerja part-time, nyuci piring, sampai ecok, cuma buat bayar kontrakan. Langkah pertama nih, kenalan sama mbahnya beasiswa Jerman, DAAD. Ini buat teman-teman yang nggak tahu nih, DAAD itu beasiswa dari pemerintah Jerman. Kalau kita ngomongin beasiswa Jerman, nama pertama yang harus lo catat di kening lo, di kepala lo adalah DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst. Ini ibaratnya mbahnya semua beasiswa di sana. DAAD itu organisasi pertukaran akademik terbesar di dunia
dan mereka punya ratusan program. Trik dari gue, trik untuk dapat DAAD itu sebenarnya simple tapi sulit. Lo harus punya profil yang ibaratnya Jerman banget. Maksudnya gimana? Jadi mereka tuh nggak cuma nyari orang pinter yang IPK-nya 4,0, karena itu udah banyak. Maksudnya banyak orang yang IPK-nya juga 4,0, tapi hobinya cuma tidur. Mereka cari orang yang punya pengalaman kerja, kontribusi sosial, atau riset yang bermanfaat. Jadi kalau sekarang IPK lo nasib-nasiban, tapi lo aktif di organisasi atau punya project keren, tenang, peluang lo tuh masih terbuka lebar menurut gue. Tips dari gue, coba buka websitenya daad.id dan pelajari program yang cocok buat kalian nih. Jangan asal daftar, ibarat nembak gebetan, kan lo harus tahu ya dia sukanya apa sebelum ngajak kencan. Langkah kedua itu bahasa Jerman nih. Oke, ini bagian yang sering bikin orang mundur teratur bahasa Jerman. Ada mitos yang bilang kuliah di Jerman bisa kok pakai bahasa Inggris saja. Iya bener, banyak program internasional yang pakai bahasa Inggris. Tapi dengerin gue baik-baik. Kalau lo pengen dapat beasiswa, punya sertifikat bahasa Jerman minimal B1 atau B2, misalnya gitu ya. Ibaratnya punya cheat code di game GTA. Gak tahu nih, kalian tahu nggak game GTA? Kenapa? Karena pemberi beasiswa bakal ngelihat lo sebagai orang yang serius pengen adaptasi. Karena lo punya willingness buat belajar bahasanya, itu lo bahasa Jerman ya. Bayangin aja kalau ada orang asing mau dapat beasiswa di Indonesia tapi nggak tahu arti kata santuy atau gemoy. Kan agak aneh ya. Kayak orang tuh harus tahu kata santuy sama gemoy. Belajar bahasa Jerman itu emang susah, apalagi kalau udah ketemu artikel dia di das yang berubah-ubah sesuai suasana hati. Namanya kasus gramatik. Tapi percayalah, pengorbanan lo ngafalin kata-kata yang panjangnya kayak kereta api itu bakal sebanding sama cuan beasiswa yang bakal lo terima. Langkah ketiga, gue udah langsung lompat ke langkah keempat. Itu berburu beasiswa yayasan politik dan swasta. Nah, ini yang jarang diketahui orang Indonesia nih. Jerman itu kan punya banyak banget ya yayasan politik ya, yang ngasih beasiswa. Contohnya ada Konrad Adenauer Stiftung atau KAS, atau Friedrich Ebert Stiftung, FES, atau Heinrich Böll Stiftung. Jangan takut dulu dengar kata-kata politik, lo nggak harus jadi anggota partai kok, atau pinter debat ala pengamat TV. Yayasan-yayasan ini tuh ngasih beasiswa berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. Misalnya kayak beasiswa dari Heinrich Böll, itu pro lingkungan dan hak asasi manusia. Kalau lo hobi nanam pohon atau aktif di komunitas sosial, daftar aja ke sini. Kelebihan beasiswa ini biasanya mereka punya jaringan alumni yang kuat banget. Jadi pas lulus, lo nggak cuma dapat ijazah, tapi juga dapat koneksi orang dalam di berbagai industri. Mantep kan? Vitamin B, beciung. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Dan langkah keempat itu gue pengen ngasih tauin persenjataan dokumen. Ingat ya, seperti yang jelaskan di video gue sebelum-sebelumnya itu, kalau kalian bikin Lebenslauf, jangan ada typo. Ini adalah fase di mana banyak pejuang beasiswa berguguran, dokumen. Orang Jerman itu sangat mendetail dan taat aturan. Kalau mereka minta dokumen dilegalisir pakai cap basah, jangan sekali-kali deh lo kirim hasil scan yang burem kayak masa depan mantan. Dokumen paling krusial itu ada 3, motivation letter, CV, dan surat rekomendasi. Motivation letter itu jangan cuma bikin tulisan yang isinya cuma ibaratnya ya, saya ingin ke Jerman karena saya suka pretzel, karena saya suka bratwurst. Big no. Tulis kenapa ilmu yang lo ambil bakal berguna buat masa depan Indonesia. Bikin mereka ngerasa kalau nggak ngasih beasiswa ke lo, dunia bakal rugi besar gitu, ibaratnya gitu ya. Yang kedua itu CV. Gunakan format CV yang standar Eropa nih. Jangan pakai foto yang lagi gaya peace atau kayak gini nih. Atau pakai filter misalnya. Nah, pastikan foto kalian tuh formal, jelas, dan padat. Dan yang ketiga tuh surat rekomendasi. Cari dosen atau atasan kerja yang benar-benar kenal lo. Jangan minta rekomendasi sama dosen yang nama lo aja dia nggak hafal. Ini mahasiswa mana ya? Lu mahasiswa mana? Yang suka telat itu ya?
Duh, bisa berabe urusannya itu. Cari dosen yang lo kenal ya, supaya dia tahu kinerja lo gimana. Dan langkah kelima, nih gue pengen ngasih tauin trik menghadapi wawancara. Kalau dokumen lo lolos, ini bagus, selamat, lo bakal diundang buat wawancara. Nah, di sini mental lo tuh bakal diuji. Orang Jerman tuh to the point, jangan kaget kalau pertanyaannya tajam banget, kayak silet. Mereka nggak butuh jawaban muter-muter kayak lagu dangdut nih. Kayak lagu Ayu Ting Ting. Sambala sambala bala sambala do terasa kera terasa panas. Tips dari gue, kalau ditanya kenapa Jerman, jangan jawab karena saya ingin keliling Eropa nih. Jawaban itu terlalu jujur ya. Emang bener sih, gue pengen keliling Eropa nih karena salah satunya kenapa gue pilih Jerman. Jawaban itu terlalu jujur dan nggak akademis. Jawablah dengan ibaratnya fokus pada ibaratnya keunggulan, riset, atau spesialisasi universitas tujuan lo. Dan satu lagi, tepat waktu nih. Kalau misalnya wawancaranya jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, lo tuh jam 8.45 tuh lo udah harus standby. Standby di room Zoom meetingnya juga nggak apa-apa atau Google Meet. Telat 1 menit di Jerman itu sama aja kayak lo bilang saya nggak serius. Jadi buang jauh-jauh deh budaya jam karet Indonesia. Langkah keenam itu mencari beasiswa langsung dari universitas nih, Deutschland Stipendium. Kalau lo ternyata udah di Jerman atau udah keterima di kampus tapi belum punya beasiswa penuh, jangan sedih nih, karena ada yang namanya Deutschland Stipendium. Ini adalah beasiswa hasil patungan pemerintah Jerman sama pihak swasta atau donatur gitu. Kalau di compare nilainya tuh emang nggak segede beasiswa DAAD ya. Biasanya sekitar 300 euro per bulan. Tapi 300 euro itu udah lumayan banget sih. Bisa buat makan sebulan atau bisa buat jajan kopi tiap hari biar nggak stres ngerjain tugas. Syaratnya biasanya prestasi akademik yang oke dan keterlibatan sosial nih. Kalian itu juga penting, salah satu syarat. Beasiswa ini tuh nggak peduli loh dari negara mana atau dari agama apa. Yang penting lo berprestasi dan punya potensi berjiwa sosial. Jadi rajin-rajin cek portal mahasiswa di kampus tujuan lo ya. Dan langkah ketujuh itu persiapan finansial cadangan nih. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan gitu. Dengerin guys, meskipun kita lagi bahas cara dapat beasiswa, gue harus tetap realistis juga nih ke kalian semua. Proses apply beasiswa itu kompetitif banget. Jadi lo harus punya plan B-nya nih. Banyak mahasiswa Indonesia di Jerman yang berangkat pakai biaya sendiri dengan sistem block account atau spare konto, terus baru cari beasiswa pas udah nyampe di sini di Jerman. Beberapa teman gue juga ada yang kayak gitu. Block account ini adalah syarat visa Jerman di mana lo harus nyimpen, kalau nggak salah tahun ini tuh sekitar 11.000 euro di bank Jerman sebagai jaminan hidup lo. Nah, triknya tuh adalah begitu lo sampai di Jerman, lo belajar gila-gilaan, bikin prestasi, terus daftar beasiswa kampus. Banyak kok yang berhasil pakai cara ini, teman-teman gue juga banyak yang berhasil pakai cara ini. Intinya jangan taruh semua telur, ibaratnya jangan taruh semua telur di satu basket nih, satu keranjang. Kalau gagal satu beasiswa, daftar lagi beasiswa yang lain gitu. Jangan baru gagal sekali terus langsung nangis di pojokan, dengerin lagu galau, dengerin lagu Peter Pan. Kalau menurut gue nangis nggak apa-apa sih. It's okay nangis, tapi sebentar aja nangisnya terus come back stronger. Anjay, what doesn't kill you make you stronger. Sorry banget ya gue nyanyi-nyanyi terus deh. Realita mahasiswa di Jerman, ngomong-ngomong soal kuliah di sana. Gue kasih bocoran dikit ya. Nanti kalau lo udah dapet beasiswa dan nyampe di Jerman, lo bakal nemuin hal-hal unik nih. Contohnya hari Minggu itu hari mati, semua toko tutup, jalanan sepi. Kalau lo lupa beli stok makanan atau mie instan di hari Sabtu, ya selamat deh, hari Minggu lo bakal diet paksa dan cuma bisa gigit jari lihat kulkas kosong. Oh ya, ini satu hal juga yang penting nih, ini keluar dari topik ya. Ini gue juga penting nih gue ngasih tahu ke kalian nih, kalau air keran di Jerman itu mostly itu bisa langsung diminum ya teman-teman. Beda sama di Indonesia. Awalnya pasti lo ngerasa aneh, masa air keran diminum? Nggak sakit perut apa? Ya, tapi lama-kelamaan selalu di Jerman lo bakal terbiasa dan ngerasa bangga karena bisa hemat duit nih. Ini satu hal yang kadang orang tuh nggak pikirin. Biaya untuk kita beli air minum aja sebulan itu kalau dihitung-hitung itu lumayan banyak ya. Kita bisa hemat duit, nggak perlu beli air mineral galon di Jerman. Hal-hal receh kayak gini nih yang bakal jadi bumbu cerita seru pas lo balik ke Indonesia nanti untuk mengabdi.
Anjay. Dapat beasiswa di Jerman itu bukan soal siapa yang paling pinter sih, tapi siapa yang paling gigih, siapa yang paling tekun, siapa yang paling mau berkontribusi. Gue punya temen yang daftar DAAD sampai 3 kali baru tembus. Bayangin, 3 tahun dia nyoba terus, revisi motivation letter sampai ratusan kali, dan akhirnya sekarang dia udah lulus S3 di Munich. Jadi buat lo yang sekarang lagi ngerasa ragu atau minder, dengerin ini. Jerman itu negara yang sangat menghargai kerja keras. Kalau lo sungguh-sungguh, jalan itu pasti bakal kebuka. Jangan males riset, sering-sering join komunitas pelajar Indonesia di Jerman, PPI Jerman, dan jangan malu nih buat tanya-tanya sama yang udah pengalaman. Kalian juga bisa kepoin Instagram IPA, Indonesia Professional Association Jerman. Itu juga di sana banyak profesional-profesional yang kalian bisa tanya. Oke, kayaknya video ini udah kepanjangan nih. Jadi gue harap informasi ini bermanfaat dan bisa ngebakar semangat lo buat segera terbang ke Jerman. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar. Gue bakal coba balas satu persatu komentar kalian. Gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan buat kalian, para pejuang beasiswa, Feel Erfolg! Semoga sukses, Feel Erfolg. Kalau lo masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. Oh ya, tulis juga di kolom komentar kalau kalian mau request tema tertentu seputar pendidikan di Jerman atau karir di Jerman. Oh ya, gue juga pengen ngasih tauin ke kalian kalau gue ngebuka YouTube membership nih, teman-teman. Jadi join YouTube membership gue untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A1 dan A2. Gitu. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao.